Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pertemuan 3, yaitu membahas algoritma pemrograman. Oke, langsung saja. Definisi atau pengertian algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Ya, jadi algoritma ini harus adanya langkah-langkah ya yang kita lakukan, yang kita gunakan logis ya, yaitu di mana logis ini benar ya, sesuai dengan logika manusia yang bagaimana menyelesaikan masalah ya, masalah atau problem yang itu menjadikan supaya problem solving, yang pemecahan masalah dan sistematis. Nah, untuk menjadi sebuah algoritma, urutan langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah harus memberikan hasil yang benar. Sejarah algoritma itu ya, yaitu dari bangsa Arab ya, atau dari Persia ya, ilmuwan Persia, Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi, atau dia menuliskan kitab itu Al-Jabar Al-Mukabalah. Jadi algoritma ini berasal dari kata algoritm ya, menghitung, dan ketika di Arab untuk orang yang bisa menghitung disebut adalah algoris. Nah, kemudian ada kemajuan ya bahasa, bahwa algoritm itu akhiran dari sem berubah menjadi dem ya, itu adalah algoritma. Atau di sini ya, kalau itu ada algoritma ya, jadi algoritma ya. Nah, ini ya sudah saya bahas sejarahnya. Dan algoritma dalam kehidupan sehari ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari itu algoritma memang kita gunakan. Atau misalkan membuat kopi, itu kan bagaimana membuat kopi rasanya manis ya, itu seperti apa membuatnya, yang tentu saja kita harus memiliki sebuah cangkir, sendok, gula ya, kopinya, dan buat airnya ya. Dan airnya tentu saja keadaan panas ya, kalau dingin ya nggak enak gitu ya. Nah, contoh juga ini adalah algoritma kehidupan ya, ketika gajian ya, bagaimana kita untuk menarik uang tunai. Nah, definisi algoritma dalam bidang algoritma komputer, algoritma sangat diperlukan dalam menyelesaikan berbagai masalah pemrograman, terutama dalam komputasi numeris ya, angka. Tanpa algoritma yang dirancang baik, maka proses pemrograman akan menjadi salah, rusak, atau lambat, dan tidak efisien. Jadi sebuah aplikasi ya, itu bukan hanya bahasa pemrograman saja yang pertemuan kemarin kita bahas, tetapi perlu adanya algoritma ya. Kita menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman sehingga program atau aplikasi itu jadi ya, bisa kita gunakan ya. Nah, betapa pentingnya di sini algoritma gitu ya. Nah, di sini algoritma pemrograman dan program ya. Kayak aspek penting algoritma di sini adanya finite ya, algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas ya. Jadi kalau tidak ada batasnya ya, nah itu menjadi akan error ya, tak terhingga gitu. Kemudian definite, nah ini harus tepat ya, tidak boleh dua makna gitu ya, harus jelas. Kemudian input, algoritma memiliki 0 atau lebih masukan sebelum dijalankan. Kemudian output, algoritma memiliki
hasilnya atau keluaran, ya. Dan efektif, setiap algoritma diharapkan memiliki sifat efektif. Ya, setiap langkah harus sederhana dan sehingga dapat dikerjakan dalam waktu yang masuk akal. Notasi algoritma, tulisan algoritma tidak tergantung dari spesifikasi pemrograman dan komputer, tetapi notasi algoritma ini adalah bagaimana ya bisa dipergunakan di beberapa bahasa pemrograman, ya. Jadi bahasa pemrograman misalkan Java atau misalnya PHP, ya. Nah, algoritma yang menggunakan A, sudah keluarannya A gitu ya, sesuai dengan algoritma itu. Itu. Di sini notasi algoritma bukan notasi bahasa pemrograman, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman yang tadi saya katakan, ya, bahwa notasi algoritma ini bisa dipergunakan ya di berbagai bahasa pemrograman. Nah, peran algoritma adalah fundamental sebagai dasar, ya. Tidak ada algoritma, tidak ada program, bisa tidak katakan. Oke, saya tidak membahas itu. Oke, langsung ke sini tahap penyelesaian masalah, ya. Nah, jadi ada masalah, ada model algoritma, ya, dirancang algoritmanya, kemudian membuat program, eksekusi, dan hasilnya. Nah, suatu algoritma yang terbaik, the best, adalah suatu algoritma harus menghasilkan output yang tepat, guna efektif dalam waktu yang relatif singkat. Jadi perlu adanya waktu yang sebentar, ya. Algoritma itu buruk itu kalau waktunya lama. Itu ya, jadi harus persekian detik ya untuk memprosesnya. Kemudian punya memori yang relatif sedikit, efisien, jadi tidak boros memori. Jadi kalau algoritma yang memakan memori yang besar adalah algoritma yang buruk. Nah, yang baik adalah bagaimana memorinya itu sedikit, ya, menggunakannya. Nah, dengan langkah yang berhingga dan prosedurnya berakhir baik dan kadang diproses suatu solusi. Nah, contoh sebuah prosedur ketika akan mengirimkan surat kepada teman. Ya, walaupun sekarang ya kita tidak banyak ya menuliskan surat melalui kantor pos, ya. Sekarang malah bergeser paket, ya. Kalau surat itu ya udah digantikan oleh surel, ya, dan banyak ya seperti PA, ya, email tadi, dan media-media sosial lainnya. Tetapi bagaimana, ya, ini adalah sebuah langkah, ya, dan memang saya sarankan nanti, ya, ini nanti kita akan bahas juga bahasa natural, dan tugasnya pun bahasa natural, dimana saya harapkan menggunakan angka, ya, penomoran. Ya, ini adalah bagaimana mencirikan langkah-langkahnya, ya, yang sistematis, yang berurut. Jadi harus pakai nomor, ya. Ini satu, ya, bagaimana logis, ya, di langkahnya tersebut. Misalkan satu, tulis surat, secari kata surat. 2, ambil sampul surat. 3, masukkan surat. 4, tutup surat. 5, tulis alamat surat yang dituju. Kemudian 6, tempelkan perangko. Dan 7, bawa surat dan masukkan ke surat. Seperti itu. Nah, penyelesaian algoritma bisa kita gunakan 3, yaitu menggunakan bahasa natural atau kalimat deskriptif, bahasa manusia, bisa Indonesia, Inggris, ya, atau bahasa masing-masing. Kelemahannya masih sering membingungkan, ambigu, atau sulit dipahami. Oleh karena itu, menggunakanlah bahasa yang jelas, yang tidak memiliki dua makna, ya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan flowchart. Ini adalah simbol, ya, secara visual, gambar, ya. Tetapi repot pembuatannya jika algoritmanya panjang. Tetapi repot, ya, agak rumit kalau memang aplikasinya besar, kayak algoritma panjang. Tapi kalau aplikasinya sederhana, ya, flowchartnya juga tidak rumit.
Kemudian menggunakan push the code, ini adalah sudah dekat dengan bahasa pemrograman, tetapi sudah dimengerti oleh orang yang belum tahu pemrograman. Dan push the code ini adalah sama dengan bahasa pemrograman Pascal, ya. Oke, berikutnya adalah menggunakan natural language, ya, bahasa natural. Nah, jadi intinya adalah di sini adanya penomoran. Jadi gunakan yaitu penomoran, ya, deskripsi. Nah, di sini misalkan contoh algoritma luas lingkaran, ya, yaitu baca jari-jari, R-nya, hitung luasnya, ya, rumusnya di sini, kemudian tampilkan, ya, luas ini yang itu akan mencetak, ya, mencetak dari sini, ya, pemrosesan di rumus yang digunakan, kemudian selesai. Berikutnya menggunakan the codes. Nah, tempat ini tadi saya bilang bahwa ini adalah yang mendekati bahasa pemrograman, yaitu Pascal, ya. Jadi memang hampir sama Pascal, ya, kurang lebih adalah 80% lah, ya. 20%-nya nanti bagaimana itu menerapkan di bahasa pemrogramannya, ya. Misalkan di sini ada header-nya, ada deklarasi, dan ada deskripsinya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah flowchart, ya. Flowchart ini adalah sebuah simbol di mana nanti kita pun akan membahas, ya, si flowchart itu sendiri, yang simbol-simbolnya itu kita harus pahami fungsinya apa, kemudian bagaimana simbol itu kita gunakan dari awal sampai si akhirnya. Lanjut. Oke, tahap analisa algoritma. Satu, bagaimana menjalankan algoritma. Bagaimana menyatakan suatu algoritma. 3, bagaimana validitas suatu algoritma. Dan 4, bagaimana menganalisa suatu algoritma. 5, bagaimana menguji program dari suatu algoritma. Nah, ini adalah bagaimana mencari algoritma. Kita dengan mendefinisikan masalahnya. Permasalahan menghitung luas lingkaran dengan data yang diketahui adalah diameter lingkaran. Kemudian bagaimana menyatakan suatu algoritma, menulis algoritma dengan code seperti ini. Kemudian dengan flowchart, ya. Tahapan proses uji algoritma adalah pengujian tahapan debugging. Ya, bagaimana untuk mengecek kesalahan program, baik sintaksis maupun si logikanya. Debugging ini adalah bagaimana melakukan, ya, perbaikan dari error-error atau kesalahan si program itu, atau kalau kesalahan itu kita nyebutnya bug, ya. Bug itu kesalahan, ya, pada penulisan codingan atau source code. Kemudian pengujian tahap profiling untuk menentukan waktu tempuh dan banyaknya memori program yang digunakan. Kita lihat bagaimana algoritma ini, ya, dalam waktunya itu berapa, sekian detik, sekian menit, atau sekian jam, dan bagaimana kita melihat, ya, memori yang digunakan di algoritma. Nah, analisis suatu algoritma, nah di sini, ya, bahwa untuk melihat efisiensi dan efektivitas adalah waktu tempuh di suatu algoritma, jumlah memori yang digunakan. Hal-hal yang dapat mempengaruhi waktu tempuh, ya, bisa hitung banyaknya langkah, ya. Kalau langkahnya banyak, panjang, tentu saja sih programnya itu kan akan lama untuk mengerjakan, ya, untuk memproses. Kemudian besar jenis input datanya, operasinya juga, kemudian komputer dan kompilatornya. Nah, langkah-langkah yang membentuk suatu algoritma bisa dibagi menjadi 3 kelompok proses. Itu sequence ini adalah berurutan dari awal sampai akhir. Kemudian selection atau proses, ya, ini adalah percampuran atau kondisi, ya, yaitu memenuhi persyaratan tentu maka instruksi akan dikerjakan. Iteration proses adalah perulangan, di mana suatu instruksi yang dikerjakan berulang selama berapa kali masih memenuhi suatu kondisi. Oke, ini adalah latihan soal, ya. Silakan mahasiswa untuk mengerjakannya, ya, di mana ini saya meminta yaitu buatlah algoritma menggunakan bahasa
natural atau deskriptif, ya bahasa manusia. Ya silakan itu menggunakan bahasa yang jelas, ya bahasa yang jelas. Kemudian juga perangkat penomoran, ya 1 makanya apa, 2 apa, dan seterusnya. Nah, di sini ada 2 soal yang mahasiswa harus kerjakan. Nah, soal 1 ini saya akan jelaskan, ya si petani ini, ya ini mau menyeberang, ya menyeberang sungai, ya. Jadi misalkan sisi A, ya dia ingin menyeberang ke sisi B, gitu. Nah, menyeberang itu ya di situ kali, ya kali. Nah, kemudian si petani ini membawa kambing, ya seekor kambing, seekor serigala, dan sekeranjang sayur kubis, ya. Nah, di mana si petani ini, ya menyeberangnya itu, ya di situ punya ada satu perahu, ya yang dia tidak menginginkan, ya di sini ada sulit dengan tanya bahwa serigala tidak dapat ditinggal berdua dengan kambing, ya, karena serigala akan memangsa kambing, ya kan, atau kambing tidak dapat ditinggalkan berdua dengan sayur kubis karena kambing akan memakan sayur. Nah, silakan ya mahasiswa untuk membuat algoritma, ya agar petani ini menyeberangkan seluruh bawaannya itu sehingga mereka sampai ke seberang sungai dengan selamat. Ya, silakan seperti apa ya, algoritmanya, gitu ya. Bukan berbarengan juga, tapi bagaimana gitu ya, supaya ini bisa si petani ini bisa menyeberangkan bawaannya petani itu. Kemudian yang kedua, mahasiswa untuk membuat algoritma menentukan suatu bilangan, ya dimana inputnya adalah suatu bilangan. Nah, bilangan itu angka lah, ya yaitu 1. Nah, berarti 1 ini outputnya dia mencetak bilangan apa, ya berarti kalau 1 adalah bilangan ganjil. Kemudian misalkan input angka 2, ya berarti genap. Kemudian input 3 berarti ganjil outputnya, mencetaknya bilangan ganjil. Dan kalau 4 ya berarti mencetaknya bilangan genap, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya oleh para mahasiswa dan bisa mengerjakan ya tugas atau latihan yang saya berikan. Ya tetap semangat untuk belajarnya. Saya akhiri, mohon maaf kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.